Jadi kita akan mencoba bersama-sama apakah kesimpulannya bagian-bagian yang telah kami baca di tengah-tengah keluarga. Ya, jadi kita akan mencoba membaca ulang Injil Yohanes. Kita harap ataupun kita sudah menganggap sudah selesai kita baca Injil Yohanes ini, dan sekarang kita coba memberikan kesimpulannya. Ya, karena sudah berapa kali kita kebaktian keluarga, kita sudah pakai bahan Injil Yohanes. Tujuan Injil Yohanes itu dituliskan dalam akhir bukunya, pasal 20 ayat 30. Yohanes 20 ayat 30. Maksudnya Injil ini dicatat. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Jadi si penulis langsung mengungkapkan apa yang kurang dalam Injilnya, bahwa dia tidak mencatat semuanya. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya. Jadi kata percaya itu nanti kita coba lihat bahwa Yesuslah Mesias anak Allah. Jadi kita percaya kepada Yesus Mesias anak Allah. Hal ketiga, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi tujuan Injil ini ditulis, satu, supaya kamu percaya. Apa yang kupercayai? Bahwa Yesuslah Mesias anak Allah. Jadi kalau aku percaya kepadanya dalam imanku, aku memperoleh hidup dalam namanya. Ya, itulah yang pertama kita coba lihat. Tadi sudah saya kirimkan bahannya. Karena sebagai pengajar, kalau saya ngajar dosen di STT Perjanjiannya, umumnya saya buat diktatnya. Diktat bahan yang bisa dibaca oleh murid-murid kalau nanti sudah selesai saya khotbah. Karena itu tadi sudah saya kirimkan kurasa ya. Nah, mari kita baca apa yang diringkaskannya. Ringkasan ini saya ambil dari Ryrie Bible Commentary. Jadi saya dari mana sumbernya ya? Jadi sumbernya itu dari Ryrie Note. Ya, jadi kalau Anda mau ambil buku itu yang tahu bahasa Inggris, nanti saya kasih pin numbernya, akan bisa masuk ke dalam HP Anda. Ya, jadi inilah yang darinya, dan saya terjemahkan lewat Google Translation. Jadi yang tidak bisa bahasa Inggris juga bisa, karena copy paste dan keluarlah bahasa Indonesianya. Kalau kita buat Inggris masuk Indonesia. Apa dikatakan di dalam buku itu? Isi penyataan tujuan Yohanes secara jelas ya dijabarkan dalam Yohanes 20 ayat 30 sampai 31. Jadi buku itu pun mengakui bahwa secara jelas tujuan Injil Yohanes ini. Injil kadang-kadang disebut kitab 7 tanda. Gitulah cara pengungkapannya. Karena buku ini kurasa tahun 1000 sekian ya, jadi bukan baru, sudah lama buku itu. Jadi dia pakai Injil kadang-kadang disebut kitab 7 tanda. Jadi Yohanes itu disebutnya Injil 7 tanda, 7 mujizat.
Karena dia tadi khusus pilih 7, yang lain tidak. Karena penulisnya memilih 7 tanda mujizat untuk, jadi 7 mujizat itu tujuannya untuk mengungkapkan pribadi dan misinya Yesus. Bagaimana, benarkah atau tidak pendapatnya itu? Dipilihnya 7 untuk mengungkapkan pribadinya Yesus dan juga untuk misinya Yesus. Ya, itulah yang dikatakan dalam buku Ryrie Note ini. Jadi dia jelas mujizat itu semua menunjuk kepada pribadi Yesus dan menunjuk kepada misinya. Ya. Nah, baik kalau begitu. Mujizat yang pertama apa? Lupa kacamata aku, Mam. Iya. Pertama apa? Air menjadi air anggur. Iya. Ingat ya, mujizat yang pertama itu di pesta ya. Di situ Yesus menunjukkan pribadinya dan misinya. Pribadi Yesus di dalam itu menciptakan air menjadi air anggur. Misinya apa? Pribadinya dan misinya. Pasti kita katakan sesudah kita membaca pribadi Yesus itulah Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia sebagai pencipta segala sesuatu. Misinya apa? Supaya tidak berkekurangan ya. Itu misinya. Supaya tidak berkekurangan orang yang pesta ini. Supaya keluarga ini keluarga yang berbahagia, yang Dia kehendaki seperti Taman Eden. Keluarga Adam dan Hawa tidak ada kekurangannya. Itu misinya di situ. Dan murid-muridnya menjadi percaya. Sudah itu apalagi mujizatnya, tanda yang dibuatnya? Masih ingat itu pasal berapa? Pasal 4. Yaitu menyembuhkan putra bangsawannya. Iya. Di situ langsung kita ingat, percayalah dia. Apa yang dikatakan oleh Yesus kepadanya untuk menyembuhkan anaknya itu. Jadi tujuannya supaya orang ini percaya bahwa apa yang dikatakannya, kita nggak pernah lupa itu ya, apa yang dikatakan Yesus akan terjadi walaupun belum dilihatnya. Iya. Misinya apa? Ya menolong orang sakit ini bisa sembuh kembali. Itu yang kita bisa lihat ya. Iya, baru yang ketiga, penyembuhan orang lumpuh di kolam Bethesda. Itu dia sakit sudah berapa tahun? 38 tahun. Iya, dan Yesus menyembuhkannya. Iya. Iya. 38 tahun diharapkannya air ini akan menjadi iya, bisa menolong dia. Dan boleh kita katakan, oh kalau begitu pribadi Yesus, kalau datang orang kepada, kalau ada orang yang sudah mengharapkan sesuatu dan tidak bisa lagi ditolongnya, kan begitu di situ. Diharapkannya kali air ini ya. Iya, dan itu tidak bisa menolong dia. Makanya di dunia ini pun banyaknya kita mengharapkan dan tidak dapat lagi menolong kita. Ya, makanya sering dikatakan kalau mammon telah menolak engkau, katanya ya, carilah yang kekal. Karena kita tahu tidak bisa kita harapkan terus kita di dunia, kan enggak kan? Iya, karena pasti ada harinya harus meninggalkan. Itu juga sama. Dan Yesuslah memberikan harapan kepada orang ini. Dan kedua di situ misinya apa? Menyatakan bahwa hari Sabat itu ya bukan
dibuat untuk manusia ya, tetapi manusia ini harus berkuasa atas hari Sabat itu. Iya, bukan dia di bawah hari Sabat. Iya, jadi hari Sabat dibuat supaya berguna bagi manusia bisa beristirahat ya. Apalagi mujizatnya yang Anda ingat? Iya, sekarang kita masuk pasal apa ya? Memberi makan orang ya. 5 ketur roti, 2 ekor ikan, makan 5.000 orang. Nah, di sini kita perlu tambahkan satu. Seringkali Injil Yohanes pakai yang materi untuk bisa lihat yang rohani. Jadi di dalam materi ini kan dikatakannya jangan cari makanan yang dapat binasa, tetapi carilah makanan yang dapat bertahan sampai kepada kesudahannya. Nah, maka barang siapa yang makan daging anak manusia, katanya ya, dia akan hidup oleh dagingku, dan siapa yang minum darahku, dia akan hidup oleh aku. Jadi makna mujizat 5 ketur roti 2 ekor ikan ini supaya kita bisa melihat ada hidup yang bisa diberikan oleh Yesus, bukan saja materi yang diberikannya. Membawa kita melihat Yesus bisa memberikan materi, tetapi dengan materi ini bisa kita melihat ada sesudah kita meninggalkan materi ini, ada kehidupan yang lebih yang bisa diberikannya. Nah, itulah dari 5 ketur roti 2 ekor ikan ini. Apalagi mujizatnya yang Anda ingat? Ia berjalan di atas air sesudah itu ya. Iya, karena dialah pencipta air, dia mengalahkan dunia ini, begitu ya. Ya, 6. Memberikan penglihatan kepada orang buta. Jadi sesudah orang buta itu melihat, iya, apa artinya itu gitu ya? Iya, sehingga kita dapat berkata, akulah terang dunia. Itu minggu depan kita ceritakan 7 aku ya. Ini 7 mujizat. Iya, iya, akulah terang dunia ya. Iya, bukan karena dosanya makanya dia sakit ya, tetapi supaya lewat dia kemuliaan Allah dinyatakan. Baru yang terakhir apa? Yang terakhir kebangkitan Lazarus. Yesus membangkitkan Lazarus. Ya. Tema penting lainnya juga ada. Ya, tapi dengan kebangkitan Yesus, dengan membangkitkan Lazarus, Yesus katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Jadi dia menyatakan pribadinya dan menyatakan misinya. Tidak salahkah? Pribadi Yesus kita bisa lihat dalam mujizat ini. Misinya Yesus tidak bisa kita keliru. Ada misinya waktu dia melaksanakan mujizat ini. Kalau dia waktu itu katakan, saudara kita Lazarus telah mati, gitu. Tapi untunglah aku nggak di sana supaya kamu belajar percaya. Dan dia pergi ke sana membangkitkannya, dan murid-muridnya pun percayalah bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Karena untuk itu misinya, menghidupkan. Karena upah dosa adalah kematian, tetapi misinya Yesus untuk membangkitkan kita. Dan ada lagi dalam bagian ini yang sudah kita lihat mengenai Roh Kudus juga ada dalam Injil Yohanes ya. Baik, sekarang kita masuk kepada titik yang kembali, kata percaya. Jangan lupa tadi kata percaya. Iya, begini supaya jangan payah kali. Kalau kita lihat asap, itu menyatakan apa? Kalau tidak ada api, tidak ada asap, gitu kah? Atau tidak ada asap kalau tidak api? Yang mana yang cocok? Kalau tidak ada api, nggak ada asap. Berarti adanya asap menunjukkan adanya api. Jadi perbuatan Yesus tadi menyatakan siapa dia di balik semuanya ini.
Asap menyatakan ada api. Mujizat menyatakan ada satu pribadi yang dapat melakukan itu. Maka tadi ada kata percaya. Nanti kita pelajari itu. Ada lagi satu buku. Memang Bapak ini senang buku ya. Ya, karena aku harapkan kita ada baca buku. Karena orang Kristen itu namanya apa? Orang buku. Karena dikatakan apa? Ada tertulis, kan begitu dikatakannya terus ya. Ada tertulis, kalau ada tertangkap basah, dilempari sampai mati, kan begitu. Dalam Yohanes pasal 8 ya, maka ada tertulis. Makanya kalau jemaatku nggak ada bukunya, nggak jemaatku kurasa. Karena orang Kristen itu orang buku, ya itulah dia. Nah mari kita lihat, ini ada buku satu, ini yang mengajar saya dulu, ini namanya Introduction Perjanjian Baru ya. Ya, dia ini orang Norwegia, pemain sepak bola Norwegia, bertobat dan menjadi orang percaya. Waktu itu saya diajarnya, diberikannya kesaksiannya bagaimana dia menjadi orang percaya. Dia menjadi percaya waktu dia mau masuk ke kolam renang. Waktu itu dia kan biasa berenang. Dia tidak tahu bahwa kolam renang itu sedang dikosongkan. Dan dia mulai naik mau loncat dari tingkat atas masuk ke kolam renangnya. Tetapi karena dia waktu berjalan, airnya menjadi kosong. Dan disitulah dia terkejut sekali. Dan dia berkata, inilah yang bisa masih memberikan aku hidup. Kalau aku tadi lompat dari atas untuk berenang, sudahlah aku mati. Dan dia selamat dari bahaya itu, dan dia menjadi sebagai misioneri datang ke Indonesia. Bukunya ini mari kita baca. Ini dikatakannya karena kita kan di dalamnya ada Injil Yohanes ya. Oke, siapa yang mau buku ini kirimkan alamat Anda. Saya akan kirimkan selama masih ada stok kami. Ya, karena kita senang Anda memiliki buku supaya ada yang tinggal. Saya baca di sini. Injil Yohanes ini kata tanda-tanda seringkali dipakai untuk menyatakan mujizat. Jadi mujizat itu bagi dia tanda. Baru dikatakannya, yang pertama menggarisbawahi fungsi mujizat sebagai tanda, yaitu terutama tentang siapa Yesus itu. Sama ya? Semua tanda menunjukkan bahwa Yesus adalah Kristus, anak Allah. Mungkin tutupkan aja pintu kita itu, supaya jangan ribut kali. Baik, perlu diperhatikan bahwa Yesus melihat tanda-tanda itu sebagai titik tolak untuk mengajarkan hal-hal rohani kepada para pendengarnya. Ya, itulah satu. Yang kedua, dalam buku ini, kalau ada komentar dari pendengar, ribut atau tidak. Kalau ribut pun bisanya kulanjutkan, tapi kalau memang nggak jelas, supaya minggu depan kita ulangi lagi. Kalau semua semua jelas ya tidak apa-apa, karena hujan di Medan. Saya lanjutkan. Salah satu kata lain, sudah jelas ya, tanda tadi bagi dia apa? Menunjukkan. Jadi semua yang dilakukan Yesus itu menunjukkan pribadinya dan misinya. Yang kedua, salah satu kata lain yang sering muncul dalam kitab Yohanes ialah kata percaya. Jadi kalau kamu katakan kamu percaya, nanti kita bahas di sini. Kalau kita bandingkan dengan kata yang lain dalam bentuk, maka kata kerja itu semua, kepercayaan itu semuanya kata kerja. Ya, jadi bukan doktrin yang diungkapkan kata percaya itu, tetapi adalah iman, melainkan memberikan praktis dari apa artinya percaya itu. Kata itu menegaskan
bahwa mereka yang percaya itu menjadi pengikut Kristus, sedangkan mereka yang tidak percaya menentang Dia. Makanya dalam Injil Yohanes, satu percaya, satu menentangnya. Nanti kita baca. Jadi kalau dia tidak percaya, itu berarti dia menentangnya. Kalau dia percaya, dia mengikutnya, dia di pihak Yesus. Dalam pertemuan dengan Yesus, tidak ada seorang pun yang dapat bersikap netral. Ada juga kata-kata lain yang dipakai untuk menjelaskan apa artinya percaya. Artinya percaya di sini menerima, minum darahku, datang kepada aku, makan dagingku yang masuk melalui pintu. Itu menurut Bapak ini. Nah, sampai di sini kita bisa lanjutkan. Menerima hidup berarti menjadi anak Allah dengan cara dilahirkan kembali. Pemberian itu akan dinyatakan di dalam diri orang yang menerimanya, yaitu bahwa Roh Kudus yang diberikan akan bekerja di dalamnya dan melalui setiap orang yang telah menerima hidup itu. Nah, inilah dalam buku ini tadi kata tanda dan kata percaya. Sekarang masuk kita ke dalam Alkitab kita. Alkitab kita tadi katakan percaya ya. Mari kita lihat pasal 1. Yohanes pasal 1. Di situ kita mulai jumpa dengan kata percaya. Umpamanya saya baca mulai dari ayat 10. Ia telah ada di dalam dunia. Yohanes 1 ayat 10. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Menolak ya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Jadi ciri Injil Yohanes ini, kalau dia percaya, dia menerima. Kalau dia tidak percaya, maka dia tidak mengenal dan tidak menerimanya, menolak. Ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Apa kesan Anda dalam ayat 10 sampai ayat 12? Kesanku satu, Yohanes tidak takut bahwa penolakan itu diungkapkannya. Bagaimana orang menolak Yesus? Ada komentar? Iya. Jadi pertama kita lihat ayat 10, 11 dan 12. Ada yang menolak. Jadi penginjil ini tidak takut dia ditolak. Tetapi pasti juga ada yang menerimanya, makanya netral. Tidak mau dia tidak membujuk-bujuk orang percaya. Tetapi dia mengungkapkannya. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Kedua, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Negatif. Ayat 10, ayat 11, penginjil ini mengungkapkan sikap orang terhadap Yesus Kristus anak Allah itu. Dia datang ke dalam dunia, tapi dunia tidak mengenalnya, dan dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Inilah Natal. Kan begitu ini ya. Nah, jadi kalau kita ingat ini, langsung aku teringat Kekaisaran Agustus gitu ya, memberikan perintah supaya semua orang pulang ke kampungnya, karena Yusuf dan Maria orang Bethlehem gitu ya. Pulang dia ke sana dan semuanya penuh hotel gitu ya dalam ceritanya ya.
Dan dia tidak diterima dimanapun lahir. Lahir di sini kan datang ya. Iya, tidak diterima dimanapun. Akhirnya dia harus lahir di kandang domba. Maka menurut Injil Yohanes, Yesus lahir di kandang domba itu menunjukkan ayat 10 dan 11 penolakan akan dunia. Tidak mengenal dua diungkapkannya, karena Injil Yohanes kan tidak ada Natal ya. Ya, tetapi ada sikap orang. Karena itu yang mau diungkapkannya tadi. Iya, dikatakannya tadi, ia telah ada dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Tadi kita sudah lihat mujizat ya. Iya, air menjadi anggur. Dia yang menjadikannya, tapi dia tidak dikenal. Maka melalui mujizat itulah diharapkan nanti dia dikenal. Maka 7 mujizat tanda untuk menunjukkan apa? Pribadi Yesus dan misinya. Ayat 10 dan 11 menyatakan mereka tidak mengenalnya dan menolaknya. Wah, gawat ya. Jadi kalau kita mengabarkan Injil ditolak dan tidak diterima, itu Injil Yohanes. Dan dia tidak mengharapkan membujuk-bujuk orang supaya terima Yesus anak Allah, tidak. Itu yang diungkapkannya di sini. Ya, karena tadi pribadi dan misinya itu yang mau diungkapkannya. Jadi ayat 10 11 ini menunjukkan penolakan orang. Karena percaya artinya ayat 10 ayat 12. Kalau begitu bagaimana yang lain, kan begitu. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah ya, itu sudah tahu kita semua. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya, itu sudah jelas ya. Berarti percaya tadi jelas dia menerima. Apalagi percaya tadi makan. Apalagi tadi masuklah melalui pintu. Kata percaya itu adalah kata kerja. Aku sendiri percaya melakukan. Ingat anaknya yang sakit itu pasal 4. Anakmu itu sembuh katanya ya. Ya, karena dia percaya dia harus bekerja. Bagaimana bekerjanya? Pulang dia dengan pesan ini. Bahwa dia percaya kepada apa yang dikatakannya. Dan dia pulang, diselidikinya. Terjadilah itu. Itulah artinya percaya itu kata kerja. Jadi kalau Injil Yohanes katakan percaya sebagai anak-anak Allah, tapi nggak ada tindakan, tidak ada perbuatan, bagi dia itu bohong. Nggak benar dia percaya. Iya, nggak ada, karena kata percaya ini ada tindakannya sesudah dia percaya. Pemainnya satu lagi, kenapa menurut Anda Ibu Yesus memerintahkan kepada semua pelayan-pelayan di pesta di Kana ya? Apa dikatakan Ibu Yesus sama pelayan-pelayannya? Apa nanti dikatakannya? Katanya ya, lakukan itu katanya. Itulah percaya tadi. Ya, Yesus, itulah artinya percaya tadi. Lakukan nanti apa dikatakannya. Nah, makanya isi ini mereka lakukan, sedok ini mereka lakukan. Akhirnya terjadilah air menjadi air anggur. Nah, itu bagian-bagian yang bisa kita lihat. Kalau aku percaya, tidak mungkin aku netral. Pasti ada sesuatu yang kulakukan untuk dia yang kepadanya aku percayai. Aminkah itu? Kurasa itu nggak amin. Percaya aku sama dia, tapi jangan katakan kulakukan sesuatu, itu tidak amin gitu ya. Tetapi seringkali orang katakan apa yang dikatakan Yesus pasti akan terjadi. Jawabnya apa semua? Amin Pak katanya, senang aku di dalam WA aku itu. Tapi malam ini kurasa nggak amin kata. Kalau dia percaya, dia akan melakukan
apa yang dikatakan Yesus, karena percaya itu kata kerja. Iya, jadi dilakukannya kalau dia percaya. Bukan didengarnya dan bukan doktrin, bukan ajaran, percaya itu dilakukan. Ya, mungkin sama juga karena kita baru mempelajari Injil Matius ya. Iya, Injil Matius juga mungkin sama. Apa Injil Matius? Barang siapa yang melakukannya, dia akan sama seperti orang yang mendirikan apa katanya, rumah di atas batu. Yang tidak percaya, dia mendirikan rumah di atas pasir. Karena dia tidak melakukannya. Sama dalam Injil Yohanes juga sama. Kalau kita percaya, nggak ada yang kita lakukan, ya aneh ya. Jadi kalau ada hidup kekal, inilah tadi ya, barang siapa yang percaya dia memperoleh hidup yang kekal. Masa ada hidup tapi tidak ada aktivitasnya? Barang siapa yang telah menerimanya, dia menjadi anak-anak Allah, ada statusnya. Dan nggak mungkin dia tidak bertindak. Jadi cerita, kalau Anda lihat nanti dalam cerita Injil Yohanes, itu yang akan terjadi. Umpamanya salah satu di sini yang kita bisa lihat adalah perempuan Samaria. Begitu dia percaya, ada tindakannya. Pergi dia langsung ke kota Samaria menceritakannya. Demikian juga murid-murid Tuhan Yesus. Itu dalam pasal 1. Waktu mereka sudah percaya, mereka menceritakannya kepada teman-temannya. Umpamanya saja dalam pasal ini kata percaya tadi ya. Iya, kata percaya tadi katakan sajalah ayat 20 berapa ya, Yesus dan murid-muridnya ya. Mari kita lihat murid-murid itu menjadi percaya. Itu ayat 40 umpamanya. Salah seorang dari kedua yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan dia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Bekerja sama saudaranya duluan dikatakannya. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kepas, artinya Petrus. Disaksikannya, karena percaya tidak bisa tidak bekerja. Ya, umpamanya lagi lebih ayat 45. 40 kita baca, jangan lupa 4 kali. Filipus itu berasal dari Bethsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Kata Nathanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Kata Filipus kepadanya, mari dan lihat. Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kata Nathanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Kata Nathanael kepadanya, Rabbi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Yesus menjawab katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripadanya. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepadanya anak manusia. Ini menunjukkan semua orang percaya itu bekerja. Iya. Tadi yang jumpa dulu Andreas. Dia tahu inilah Mesias itu, Kristus. Jumpa saudaranya, ceritakannya lagi. Demikian juga Filipus sudah dipanggil oleh Yesus, diceritakannya lagi kepada Nathanael.
Inilah yang dimaksudkan percaya dalam Injil Yohanes. Itu kata kerja. Bukan percaya artinya diam. Makanya tadi kalau ada asap, ada api. Asap ini menandakan adanya api. Kesaksiannya Andreas kepada Simon Petrus, kesaksiannya Filipus kepada Nathanael, ini menunjukkan ada api di dalam iman orang ini tentang dia percaya bahwa Yesus Mesias Anak Allah. Makanya tadi di dalam buku yang kita baca, percaya itu tidak bisa netral. Hari Minggu sama terus, tidak bisa kalau memang dia ada percaya di dalamnya. Iya. Itu mungkin dulu bagian ringkasan yang kita pikirkan. Oh, percaya itu begini rupanya. Jadi kalau aku sudah menerima, percaya, oh, dan kalau demikian haruslah sebenarnya ada tindakanku. Kalau memang tidak ada tindakanku, makanya tanda tadi tidak berguna. Itu sama saja. Oh, ada api katanya, kan begitu. Nggak berguna, jalan saja dia sebagaimana biasanya. Makanya kalau tadi dua penulis yang kita baca, apa artinya tanda ini? Untuk menyatakan pribadi Yesus dan menyatakan misinya. Misinya di dalam ketujuh mujizat ini supaya kita percaya. Apa yang kita percayai? Yang kita percayai Yesus yang melakukan mujizat ini. Dari mujizatnya ini menunjukkan bahwa dia adalah anak Allah yang bisa memberikan hidup kepada manusia dan sebagainya. Itulah misinya. Sehingga kalau bisa kita simpulkan Injil Yohanes, aku menulis katanya, supaya kamu bisa menjadi percaya. Dan kalau kita baca tadi, supaya kamu hidup dalam namanya. Nah, ini Anda ingat kali roti ya. Roti itu mereka makannya. Lantas Yesus katakan, oh guru, katanya ini yang paling sedap. Karena Yohanes ini halus bahasanya. Apa kata mereka? Guru, katanya, ya bagus sekali ya. Kapan guru sampai di sini, katanya, enak bahasanya. Tetapi Yesus mengetahui apa yang di dalam hati mereka. Makanya Yesus katakan apa? Aku tahu, katanya ya, kamu mencari aku karena kamu sudah kenyang makan roti. Itu baru disambungnya, carilah perkara, carilah makanan yang tidak membawa kebinasaan, tapi carilah makanan yang memberikan hidup kekal. Itulah yang diberikan oleh Anak Manusia. Yohanes halus bahasanya. Iya. Nah, saya lagi ungkapkan. Anda ingat itu Yohanes pasal 8. Yohanes pasal 8 itu enak ceritanya ya. Iya, ada orang Farisi ya. Iya, ada orang Farisi membawa orang tertangkap basah ya. Mereka ini semua orang-orang buku, ya kan begitu. Ada tertulis katanya, kan dia punya buku itu bilangan Imamat pasal 20 kalau nggak silap aku. Ayat 20 menyatakan kalau ada orang yang tertangkap basah supaya dilempari dilempari dengan batu sampai mati gitu. Jadi orang ini ahli buku gitu. Ya, bandingkan nanti ya, ini ahli buku tapi tidak ahli dalam tindakan. Dalam cerita pasal 8 itu menarik. Yesus katanya menulis ya, supaya jangan kita lupa itu. Menulis lagi. Sesudah itu Tuhan berdiri, katanya apa katanya? Siapa yang diantara kamu tidak berbuat dosa, dialah yang pertama melempari kepada orang itu. Memang dalam surat hukum Taurat, kalau sama tingkah laku kita, nggak berhak kita menghukum orang. Makanya kalau Anda nanti jumpa Matius pasal 7, janganlah kamu menghakimi supaya kamu juga tidak dihakimi, itu ayatnya. Iya.
Jadi apa dikatakan Tuhan Yesus? Menulis lagi dia. Baru dikatakannya lah, siapa yang tidak berbuat dosa dari antara kamu, dialah yang melemparinya. Menurut Anda kenapa Yesus katakan itu? Jawabnya tidak payah ya. Karena Allah tahu, kan begitu tadi ya. Kalau perempuan Samaria tahu Tuhan Yesus 5 sudah suaminya, kan begitu. Tapi orang ini juga Tuhan Yesus tahu bahwa apa yang dilakukan orang-orang Farisi ini semua tersembunyi. Jadi di situ boleh kita katakan inilah kesaksian Yesus tentang Mesias anak Allah. Tahu dia apa yang ada di dalam hati semua manusia. Maka tidak perlu kita memberikan kesaksian tentang teman kita berbuat dosa. Karena dia tahu, kan itu kita khotbah di kemurahannya kita sudah bahas itu. Karena Yesus tahu tentang apa yang ada di dalam hati manusia. Sehingga manusia tidak perlu memberikan kesaksian apa yang ada di dalam hati manusia itu. Kan itu waktu kita baca pasal 2 ya 25. Karena Yesus tahu apa yang ada di dalam hati orang ini. Maksudnya itu apa? Karena dia Mesias anak Allah, maka dia tahulah perempuan Samaria ini bahwa perempuan ini memang sudah berbuat dosa. Tak perlu dijelaskan orang Farisi ini. Kedua, orang Farisi ini juga tidak perlu dikasih tahu bahwa tingkah lakunya sama dengan perempuan ini. Kenapa? Karena dia Mesias anak Allah. Ada lagi yang Anda ingat, rubuhkan bait Allah ini, itu kata Tuhan Yesus pasal 2 ya. Dan aku akan membangunnya pada hari yang ketiga. Dan dikatakan dalam Alkitab itu kalau Anda membacanya, sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, maka teringatlah orang ini bahwa ini telah pernah dikatakannya, menunjukkan bahwa dialah kembali menjadi bait Allah itu. Baik, terima kasih banyak. Sampai di sini kita dulu malam ini. Jumat depan kita sambung. Terima kasih, mari kita berdoa. Bagian kami telah merenungkannya, supaya Tuhanlah yang menambahkannya dalam kesimpulan Injil Yohanes ini kalau kami berakhir waktu ini. Berkatilah kami Tuhan kami Yesus. Amin. Selamat malam. Terima kasih banyak.